source demand gitu dah kayaknya. Iya kak, yang Kayaknya penting Kak. ininya doang sih itu apa sesuai sama yang Heeh. direkomendasiin itu udah cocok itu. Eh, Sama ini nggak sih keywordnya nggak ini ya kak? Kayak keywordnya masuknya lebih ke arah kalimat-kalimat gitu ya, bukan kayak kata-kata. nah, ini sebenarnya keyword. Sebelum masuk mungkin kita lebih ke alignment dulu kali ya. Sebenarnya SEO ini kan kalau misalkan kalian sering ngecek-ngecek, SEO itu sering disamakan dengan yang versi advertisingnya di versi channel which is itu SEM, search engine marketing gitu. Sebenarnya yang diutilize itu sama. Yang pertama satu keyword, yang kedua itu optimize dari sisi technical website-nya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ingat, aku kan pernah mention kan kalau di Google Ads ini pasti bakal ngebutuhin skill set dari SEO untuk di bagian teknikalnya. Nah itu yang maksudnya. Itu gue bakal apa bakal sekalian jelasin juga sih gitu. Baik baik untuk materi ini itu sebenarnya nggak bakal banyak gitu. Jadi ini TL Simul yang pertama kita bakal secara live ya. Cuma nanti yang TL Simul kedua itu bakal bentuknya recording guys. Jadi aku bakal kasih saat di sini. Karena aku butuh retake lagi karena aku udah retake tapi suaranya agak bocor gitu. Jadi aku harus retake lagi gitu. Setelah itu aku kasih besok pagi lah, pagi jam 10-11an. Oke, aku izin share screen ya. Oke, sekarang untuk topiknya yang tail simulation yang pertama, kita itu akan berbicarakan tentang keyword research gitu. Kalau misalkan kita recall lagi, comeback ke minggu yang kemarin-kemarin untuk di silabus Google Ads, itu kan ada juga untuk sesi masalah keyword research, ya kan? Kalau misalkan teman-teman cek itu menggunakan dari sisi keyword planner. Nah, sebenarnya secara framework itu ya 11-12 sama-sama gitu. Cuman yang membedakannya itu adalah dari sisi prioritasnya gitu. Karena pemilihannya si keywordnya ini akan difference-nya ke dari on page kontennya gitu ya. Nah, ini sekali lagi keyword research-nya untuk kontekstual SEO ini dilakukan ketika teman-teman melakukan atau ngelakuin kerjaan ngebikin sebuah blog atau konten istilahnya page content gitu. Nah ini yang akan di cover nih dalam TLC mulai kali ini gitu. Nah seperti biasa di keyword itu kan ada type-nya, ada tipe-tipenya kan. Nah, kalau misalkan di Google itu dia ada intent, ada tipe keywordnya kayak keyword phrase match, match type nya phrase match, terus juga yang broad match, ya yang broad type, phrase match atau yang exact gitu kan. Nah kalau misalkan di dunia SEO itu nggak ada gitu. Yang ada yang masih sama kayak Google, which is SEM, itu cuman berupa search intent keyword gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih keinget masalah intent, kalau di SEM kan kontekstualnya itu menggunakan funnel kan. Jadi keyword yang intentnya informasional itu secara placement akan berada di top funnel. Terus kalau misalkan intentnya itu navigasional itu akan berada di consideration which is di middle funnel, dan paling bawah itu transaksional gitu. Kalau misalkan untuk flashback lagi ke belakang cuman ada tiga intent itu aja gitu yang paling aman ya sih. Kalau di SEO itu sama, cuma ada tambahan satu, namanya ini komersial, komersial intent. Nah, informasional, navigasional, transaksional, aku percaya teman-teman udah paham secara by definition. Informasional itu fokus untuk mencari outputnya sebuah informasi. Jadi secara placement disalurkan di top funnel. Navigasional itu lebih cenderung untuk udah mendapatkan informasi, teman dia butuh lebih. Jadi makanya navigasional dia perlu satu source, satu atau lebih yang dimana dia untuk mendapatkan informasi lebih yang dimana output itu informasinya semakin detail
Nah, transaksional ya pasti berhubungan nih yang mau dicondong untuk pembelian. Komersial bedanya itu adalah dia itu penempatannya di satu step di bawahnya navigasional, tapi dia satu step di atasnya transaksional. Jadi dia bakal agak di tengah-tengah. Jadi sifatnya komersial itu dia kalau kita ngomongin secara funnel dari sisi usernya, dia itu udah ada di tahap ini, kita konteksnya pakai ini ya, AIDA ya, awareness, interest, desire sama action. Awareness itu ya top funnel, interest itu dari middle funnel, nah desire ini dia itu ada satu step di sebelumnya top funnel gitu, which is ini si komersial. Karena desire ini dia udah ada keinginan ya, dia udah tahu dia butuhnya apa, cuma dia masih belum tahu dia untuk check out itu perlu di website mana. Jadi kasaran itu nasional, komersial itu seperti itu. Nah, ini ada gambarannya, contohnya kayak kalau teman-teman mau agak lebih jelas ini seperti apa. Jadi harga itu sebenarnya komersial masuknya, gitu, karena harga itu kan untuk mencari informasi lebih lanjut, tapi di satu sisi dia punya itu untuk membeli gitu. Jadi kalau secara garis besar harga itu termasuk komersial karena dia ada di ambang situ yang berbeda. Jadi di tengah-tengah antara interest, navigasional sama transaksional. Nah, untuk masalah itu ada yang bertanya nggak sebelum aku jelasin frameworknya untuk melakukan keyword planner? Keyword research. Aman kah? Saya mau tanya, Boleh. Apa tuh? kalau halaman homepage itu biasanya tujuannya komersial ya, Kak? Nah, good question. Sebenarnya untuk homepage itu kan ini bakal belajar taksonomi sih sebenarnya. Jadi kalau yang aku lakukan biasanya secara singkat, homepage itu dia tergantung dari sisi kebutuhan apa yang mau di-highlight. Contoh, ini kan kita contohnya bakal pakai Sharebox kan. Kalau di Sharebox ini, kalau misalkan kita lihat secara title sama description, ini dia memasukkan meta title si meta title sama meta description itu dia fokus ke main keyword, yang dimana main keywordnya dia itu sesuai dengan industrinya si Sharebox. Kalau misalkan kita deep dive lagi, si Sharebox ini kan dia secara industrinya itu dia grocery gitu, even Astro itu juga masuk grocery dia kategori, cuman secara positioning dia mulai agak-agak lebih melebar kiri kanan sih gitu. Tapi secara garis besar saya itu grocery, makanya di sini biasanya ya kalau best practice di homepage itu dia akan selalu mengattach main keyword yang biasanya main keyword itu sesuai dengan industrinya. Just di sini ada grocery gitu. Nah, selanjutnya itu bakal ada keyword brandnya gitu. Jadi biasanya aku bakal attach dua keyword tuh, main keyword yang paling penting. Pertama brand keywordnya, which is nama brandnya. Yang kedua itu keyword general, yang dimana keyword general ini dia spesifik ke industri dari bisnisnya gitu. Nah di sini kan ini grocery, industrinya Sharebox, ini brand keyword ya kan. Nah sisanya yang semakin mudah dan hemat ini bukan spesifik keyword, cuman dia bentuk seperti konsepnya all out atau structure defect. Ya, jadi dia terkonten dengan yang aku lihat ya, dia terkonten dengan position. Jadi kasarannya permainan kata-kata aja sih guys, permainan copywriting. Sisa description ini kan ada supermarket online atau grocery, ini sesuai general keyword yang dimana sesuai dengan niche mereka di industrinya. Terus di sini ada brand keyword nih kan. Nah biasanya
call to action itu kan biasanya selalu diajarkan dalam hal advertising. Cuma di satu sisi aku itu selalu menaruh call to action untuk terbuat dimanapun placementnya selama itu punya kesempatan punya impression. Contohnya kayak gini, meta description. Ya, jadi kan sekarang juga ini termasuk call to action kan. Gitu. Nah, reflectnya kemana? Reflectnya itu akan ada di reviewnya di meta title dan meta description. Gitu. Insight-nya itu di sana. Gitu guys. Nanti aku pelan-pelan sampai jelasin. Oke. Nah, aku lanjut dulu ya. Nah, oke. Aku jelasin dulu dari sisi flow-nya untuk menentukan framework-nya. Kenapa kita harus ngelakuin keyword research ya sampai kita ngelakuin ini? Sebenarnya secara garis besar ini framework itu ya hampir sama kayak di tempat kerja umumnya gitu ya, dimana semuanya itu akan berawal dari sisi bisnis konsep gitu teman-teman. Nah ini kan sekali lagi nih SEO ini kan part dari digital marketing. Nah, digital marketing itu dari sana tuh sama marketing umbrella-nya tuh marketing gitu. Jadi secara bisnis cost itu pasti akan reference-nya ke marketing strateginya di bisnis tersebut. Biasanya yang bikin itu ad marketing. Siapapun itu lah, apa bagian ad marketing, video marketing. Maaf Kak, Yes, suaranya hilang-hilang Kak. ini sedang hilang nggak? Iya Kak. Cek cek. Masih nggak hilang? Cek cek. Sebenarnya nggak hilang sih Bang Riza, cuman ini apa agak rame gitu. Jadi ke distract tuh kata Ilham bener. Ini masih bocor nggak? Masih rame? Ini udah better sih. Better kan ya? Oke. Ya. Iya sih tadi lagi rame. Saya lagi ingin berdisturbed lagi hujan. Oke. Jadi kalau misalkan masih berisik, kabarin ya biar aku pindah juga. Nah, lanjut. Nah, lanjut ke bagian business goals. Nah, business goals itu secara garis besar kan yang nentuin itu pasti bagian manajemen level atas lah, dari itu level marketing, C level atau bagian general manager atau VP lah gitu. Nah, jadi yang nentuinnya hilang-hilang. Ini masih enggak? Cek 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 cek. Yang masih hilang-hilang kan guys? Masih. Sebentar sebentar. Cek cek cek. Masih kan? Sekarang aku kedengeran kan ya?
Jangan lanjut lagi ya. Thank you, yes. Nah, oke, lanjut untuk penentuan frameworknya guys. Kan Kubernetes sebenarnya hierarkinya tuh dari atasnya turun ke bawah. Jadi metodenya itu eh, sama kayak waterfall. Jadi dari bisnis goals-nya dulu datang, habis itu turun ke marketing goals. Nah, ketika marketing goals-nya biasanya udah jelas nih. Biasanya marketing kayak mau ngapa-ngapain untuk di bagian pay channel, bakal mau ngelakuin apa strateginya, organiknya mau seperti apa strateginya gitu. Biasanya strateginya itu come up dari uh, manager atau di level lead gitu. Nah, di bawahnya itu baru mulai ke channel goals-nya. Kalau SEO, contohnya ini akan seperti ini, misalkan grow organic search visit by 70% gitu. Nah, di sini teman-teman akan mulai gerak nih ketika teman-teman udah tahu goals di level channel, setelah ditranslate dari atasnya which is marketing goals itu akan seperti apa gitu. Nah, ini aku izin ke samping. Jadi ketika goals saya udah ke setup itu baru teman-teman mulai ngelakuin action plan-nya selanjutnya, milestone selanjutnya ketika udah tahu SEO channel goals yang mau seperti apa baru mulai masuk uh, istilahnya itu ngedrafting strateginya mau seperti apa gitu. Nah, di sini kita mengambil contoh bisnisnya itu kita pakai sayur box ya. Teman-teman harusnya udah familiar lah dengan sayur box gitu. Nah, ini kan secara garis besar karena SEO goals itu adalah untuk nge-growing organic search visit sekitar 20% compare ke time period yang sebelumnya ya. Berarti kan secara strateginya secara nggak langsung kalau di SEO itu mostly akan ngebikin strategi untuk on page content atau istilahnya blog lah gitu yang dimana on page content ini dia punya topik yang cukup rich dari sisi uh, search volume-nya gitu. Nah, tadi kan Farinka ada mention SEO itu lebih mudah, lebih fun karena tidak membutuhkan demand dan ininya kan. Malahan masih sama kalau SEO. Jadi keyword itu akan selalu membutuhkan akan mengconsider dari sisi search volume gitu. Cuma perbedaannya sama yang Google yang SEM itu tuh gameplaynya beda gitu. Nah, bedanya seperti apa? Bedanya tuh kayak gini, yang bisa diterapin di keyword research. Gitu. Nah, ini contoh kita pakai kan Firebox nih sepakatnya. Di sini kita lihat pasti secara garis besar kita cek nih ke website atau apps-nya. Di dalam sini mereka itu secara bisnis apa ya, produknya itu yang di highlight apa aja gitu. Nah, biasanya balik lagi nih, kemarin kan kita belajar untuk bikin campaign structure. Yang diajarin itu adalah melihat dari sisi website structure-nya kan. Itu untuk melihat dari sisi produk lini bisnisnya itu apa aja yang di highlight dalam website. Nah, itu hampir sama diimplement untuk di keyword research. Gitu. Nah, gunanya apa? Ini teman-teman bisa fokus di sini. Ini kategori produk. Kenapa? Karena biar teman-teman tahu nih, dari sekian banyaknya bisnis ini, mana yang teman-teman timnya secara individual atau secara tim basis, itu mana yang mau diprioritaskan untuk dijadikan strategi dalam on page kontennya gitu. Ini biasanya kalau misalkan based on dari uh, secara reguler yang terjadi di tempat kerja
itu biasanya berdasarkan tetap dari kategori produk, tapi dilihat dari sisi business metric impact. Gitu. Ngelihatnya tuh ada dua variabel, dari sisi uh, apa sih namanya, uh, website session, metrics di session itu. Kalau misalkan teman-teman lihat di GA4 sama metrics lagi satu yang related dengan business impact, which is ya revenue atau sales. Gitu. Jadi dua variabel itu, dua metrics itu yang biasanya dilihat. Gitu. Biasanya yang paling aman melihat itu adalah uh, selalu melihat dari sisi business metrics-nya, which is dari revenue-nya. Misalkan dari kategori banyaknya ini, buah-buahan itu paling ngasilin sales dan revenue yang cukup dominasi di tahun kemarin. Gitu. Nah, ini udah ke pointing nih, kategori buah nih punya potensial tinggi. Gitu. Kenapa aku bilang gitu? Karena balik lagi ke business goals yang di-mention di awal. Karena business goals-nya pengen grow online sales by 30%. Gitu. Jadi geraknya seperti itu kurang lebih. Nah, cara tahunya gimana? Cara tahunya ya ngelihat dari sisi first party data, which is Google Analytics 4. Nah, ini kan case-nya kan kita cuma asumsi kan. Jadi kita pakai ceritanya seperti itu, skenario-nya. Nah, ini bagian buah. Nah, sebenarnya ada satu buah yang sebenarnya cukup menarik. Dan aku juga suka. Namanya itu mangga harum manis. Tuh. Kalau yang teman-teman suka rujakan tuh kan mangga tuh kan selalu selalu pilihan kan, rujak mangga tuh pakai sabun colek gitu. Nah, kadang uh, apa sih namanya, ya balik preferensi masing-masing aja sih gitu. Nah, cuman kali ini aku case-nya tuh pakai ini mangga harum manis karena buahnya ini kan cukup common karena teman-teman juga tahu mangga tuh kayak gimana lah. Nah, ini kebetulan ada nih mangga harum manis. Nah, jadi karena kebetulan mangga harum manis ini skenario-nya ya, dia under kategori yang memiliki best performance dari sales dan revenue. Jadi aku mau ngambil si mangga harum manis ini sebagai topik utamaku yang akan aku translate dalam strategi SEO ku di blog. Jadi di sini yang teman-teman masukkan untuk di bagian topik, topik ini biasanya akan selalu reflect ke keyword ya teman-teman. Itu mangga harum manis. Ini udah dapat nih, ceritanya kita udah dapat dari sisi topiknya. Nah, sekarang selanjutnya itu adalah teman-teman harus menjustifikasi dari topik yang dia dipilih, which is si mangga harum manis ini, secara keyword itu ada atau enggak. Dan kalau misalkan ada, search volume-nya itu ada di berapa. Gitu. Nah, di sini teman-teman akan membutuhkan sebuah tools yang untuk ngecek keyword search volume-nya. Kalau kemarin itu kan kita di SEM kita pakai keyword planner kan. Nah, kalau ini kita akan pakai namanya Ahref. Ini Ahref keyword generator. Ini aku share di ini ya. Nah, ini teman-teman bisa cek di chatbox. Teman-teman bisa masuk ke sana. Nah, ketika teman-teman masuk sini, jangan lupa di bagian negara sini itu dipilih Indonesia ya. Karena itu bakal mempengaruhi search volume juga. Gitu. Nah, ini juga pilih Google. Ini untuk search engine ya. Di sini teman-teman masukin nih yang teman-teman yang udah untuk dibikinin on page content atau blog gitu. Ini langsung aja pencet main keyword, notifying. Nah, ketika udah nanti bakal kelihatan nih. Ini ada keyword mangga harum manis. KD ini
panjangannya keyword difficulty ya, kesusahan keyword ya gitu. Jadi range itu dari easy, medium, sama hard. Jadi sebisa mungkin keyword di KD-nya ini kalau teman-teman pilih itu yang easy ya gitu. Nah, penentuan itu dari apa? Penentuan itu sebenarnya itu perhitungan dari mereka, dari si platformnya yang punya machine learning-nya gitu. Cuman kalau itu berdasarkan dari sisi kompetisi di uh, search result kompetitornya gitu. Itu bakal kita bisa. Ini mangga harum manis kan. Nah, ini sini nanti ngeliat volume ada berapa, ini ada di atas 1000. Ini balik lagi ya, ini karena gratis, ini nggak dilihatin nih volume EZ-nya berapa gitu. Ini kan soalnya kan gratis ya. Kalau misalkan teman-teman pakai yang tools yang berbayar, yang subscription yang full, itu nanti bakal kelihatan matriksnya bakal lebih lengkap banget gitu. Nah, ini kita asumsikan masukin 1000 aja ya, apa yang ada di sini. Ini kontennya kita masukin ini sebenarnya intent ini ada kalau di bagian sini kalau misalkan yang subscription ya, ini karena nggak ada, jadi intentnya kita pakai asumsi by intuisi aja gitu. Jadi I itu stand for informational ya. Nah, oke. Selanjutnya ini kan teman-teman udah dapetin dari sisi topiknya, which is akan refer sebagai main keyword nih gitu. Selanjutnya itu adalah teman-teman harus mencari related queries. Nah, ini yang aku bilang perbedaannya SEM gameplaynya sama si SEO nih di bagian sininya gitu. Ketika SEM itu dia best practice-nya itu dalam satu ad group punya keyword 10 kan minimal. Nah, kalau di SEO konsepnya hampir sama. Cuman bedanya itu adalah akan selalu ada satu keyword sebagai main keywordnya ya, dimana itu akan refer ke topiknya. Jadi keyword lainnya itu sifatnya sebagai amplifier, itu related queries-nya. Jadi amplifier itu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah untuk bikin kontennya ini makin rich gitu. Nah, di sini kan mangga harum manis, volume-nya 1000 kan. Gitu. Nah, di sini related queries-nya sebisa mungkin dia punya karakteristiknya itu bisa ngebantu bukan ngenopang, tapi lebih bikin si keywordnya ini dengan mangga harum manis ini dengan ditambah di related queries, related keyword itu dia cakupannya pembahasan makin lebar ke kiri ke kanan, di mana jadinya search volume-nya besar, tapi dia masih punya niche-nya yang jelas, di mana niche-nya itu fokus ke topiknya, which is si mangga harum manis ini. Caranya gimana nyari related queries? Itu ada 2 cara. Sorry, 3. Yang pertama itu adalah based on dari keyword lain yang ada di sini ketika teman-teman cari di Ahref ini. Jadi teman-teman di sini bakal ngekurasi lagi yang mana sekiranya keyword ini bisa dijadikan sebagai related queries. Nah, di sini ada termsnya sebenarnya untuk related queries. Gitu. Related queries itu dia akan berpatokan selalu tetap sesuai dengan topiknya, cuman pembahasan itu agak lebih lebar. Maksudnya tidak apa ya? Misalkan main keyword itu mangga harum manis, sebisa mungkin cakupannya itu related query-nya itu enggak cuman hanya ngebahas tentang harga aja, tapi bisa ngebahas tentang spesifikasi, mungkin bisa tentang resep contohnya, atau mungkin ngebahas tentang tumbuhan mangga itu dia karakteristiknya atau cara budidayanya seperti apa gitu. Itu contoh paling kasarnya. Nah, tapi cara untuk menemukan ke konteks related queries itu yang aku bilang itu ada 3 cara. Salah satunya ini. Jadi teman-teman harus nge-query tuh, ngekurasi tuh satu-satu, kira-kira cocoknya ya gitu. Itu cara pertama. Cara kedua,
itu dengan cara teman-teman typing manual di bagian Google Search ini, cari mangga harum manis. Terus teman-teman ngecek ke bawah. Yang perlu dicek itu sebenarnya di bagian people also ask. Ini yang di bagian sini ya. Kenapa? Karena biasanya ini cara yang paling cepat untuk dipakai untuk relate queries. Ya, ini kan ada mangga harum manis jumbo, berapa harga harum mangga harum manis 1 kilo, ada mangga harum manis harga, mangga harum manis dari mana, gitu. Nah, ini kan teman-teman udah dapat nih ideationnya lah, referensi yang bisa bilang sebagai related queries. Tapi balik lagi, guideline itu kalian harus akurasi mana yang related queries ini yang kalian temukan itu cocok dengan main topiknya, gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman masih agak ragu atau misalkan masih butuh angle yang baru, gitu ya. Cara yang ketiga, yang terakhir, itu pakai ChatGPT. Gitu. Nah, jadi teman-teman bisa pakai query seperti ini, mau taruh di chat. Jadi buatkan saya data 5 atau ini bla bla bla, ini akan tanda petiknya itu tentang main topiknya teman-teman ya, which is main keywordnya gitu. Karena kebetulan main keywordnya yang aku pilih itu mangga harum manis, jadi aku masukin ini gitu. Nah di sini kalian teman-teman cek nih yang dikasih sama si ChatGPT, kalian harus ngeliat juga yang direkomendasikan tuh apa ya gitu. Ini apa itu harum mangga manis, ternyata ya informasional banget, terus melihat prioritas keterkaitan tinggi. Nah ini yang klasifikasi ini tuh berdasarkan dari rekomendasinya ChatGPT ya gitu. Terus query terkait ini query terkait ini akan refer ke keyword ya, jadi kayak mangga harum manis adalah ciri mangga harum manis, asal mangga harum manis gitu. Nah itu teman-teman coba lihat secara keseluruhan dan balik lagi coba kurasi gitu. Nah, ketika teman-teman udah dapat nih beberapa related queries dari beberapa source dari ChatGPT, terus dari Google Search, sama dari sisi Ahref, ini balik lagi teman-teman mana yang mau dipakai, gitu. Ini contoh lagi ya, kalau misalkan ini aku gerak, aku bakal ngambil beberapa yang dari ChatGPT dan ngambil dari beberapa yang dari Search. Gitu. Alasannya kenapa? Karena yang pertama ini masih masuk akal menurutku. Gitu. Biasanya kalau aku dalam hal pekerjaanku ya, kalau aku selalu bikin on page konten, biasanya itu search intent yang informasional tuh akan selalu lebih condong lebih banyak aku. Itu misalkan aku udah punya main keywordku itu informasional, tapi aku sebisa mungkin related queriesku itu biasanya aku makainya 5 ya, berarti total 6 tambah 5 related queries, 1 main topik. Berarti dari 5 itu biasanya 2 aku pakai untuk informasional, lagi sisa 3, 1 itu sebisa mungkin navigasional, 1 atau 2, dan satunya itu untuk transaksional boleh lah gitu, atau komersial gitu. Yang penting aku dari 6 itu aku di cover informasional, ada navigasional, terus itu yang biasanya aku masukin selalu ada, terus sisanya nah, boleh pilih antara komersial atau transaksional gitu. Nah, pemilihannya ya Pak, balik lagi kebutuhannya kalian, konten nih itu yang kalian bikin mau di aiming objektifnya seperti apa, selain ngebawa di matrix itu si traffic ya, itu secondary KPI mau apa gitu, apakah mau bawa leads kah atau mau bawa sales kah gitu. Itu bisa, karena CEO tuh bisa bawa sales, itu fun fact-nya. Ini aku coba masukin ya
manis adalah ini. Di sini aku coba masukin drafting dulu ya. Apa itu manis? Apa perbedaan mangga harum manis dan mana lagi? Ini ada mangga mana lagi? Berapa harga? Nah, ini aku boleh deh masukin komersial. Harga mangga harum manis hari ini bulan. Terus bagaimana cara memilih? Bagaimana cara memilih? Agak menarik buat ini. Intentnya masukin C untuk komersial. Seberapa ya? 1, 2, 3. Aku ngambil dari sini mangga harum manis jumbo sama aja. Mangga harum manis jumbo. Ciri-ciri mangga harum manis. Tadi itu ada ciri-ciri nggak ya? Jenis mangga, cara pilih. Nah, gini guys, biasanya kalau proses kalian untuk ngekurasi itu kurang lebih kayak gini sih. Kalian harus comparing sama si Nike Wattnya kayak gimana gitu. Harus masuk akal nggak? Harga harum manis udah ada, mangga harum manis adalah udah ada. Ada satu keyword lagi dah. Also auction. Jadi kita baik. Siap, berikan beberapa opsi PAA mayoritas. Apakah harga selalu manis? Oke. Apakah mangga harum manis? Tekstur daging mangga harum. Oh, dia langsung plaster. Bulannya apa manfaatnya? Ini harus informasional. Fokus membaca bagaimana udah kata lama. Sorry, itu masukin topik ya. Barisnya dong terus. Manfaat mangga khasiat. Untuk dibatasi. Simpan mangga dingin. Cara menyimpan mangga. Saya masih ada kata mangga. Nah, ini ceritanya ini udah dapat ya. Kita related queries-nya.
beberapa. Ini yang ada komanya, ini aku masih mau make sure dulu nih, karena next step-nya itu adalah cara menyimpannya kan. Nah, ini selanjutnya ketika teman-teman udah nge-queries, selanjutnya itu harus yang perlu dicari itu volumenya ya. Gitu. Ini kita coba satu-satu. Semoga masih bisa ya, meskipun gratis. Ini 100 menggunakan bisa. Ini kalau sel ke rumah. Kalau sama 100 ya. Masukin 100. 100 ini mangga harum ini kan ada dua nih guys, ini terserah nih mana yang ini harus dieliminasi, karena kalau misalkan dipakai keduanya jatuhnya redundant, pengulangan. Mangga harum manis adalah asal, bisa cocokkannya asal. Ini ada harga mangga harum manis 1 kilo, harga by the way sambil ngecekin gini-gini nih aku, kalau misalkan teman-teman mau ditanya nggak apa-apa ya, either mau langsung admit juga nggak apa-apa, isi atas 100. Oke, boleh. Ciri mangga harum manis-manis. Kak, kalau misalnya Hmm? topiknya tuh diambil dari kalau misalnya topiknya diambil dari page yang sifatnya kayak about us, tentang kami gitu-gitu tuh ada komersial juga nggak apa-apa gitu Kak intentnya. Bisa iya bisa enggak sih menurutku. Tergantung copywritingnya mau kayak gimana, mau dibawa gimana. Kan podcast itu kan sebenarnya lebih tentang profiling kan. Nah kalau misalkan mau dikomersialin, kayaknya bisa-bisa aja, cuman sifatnya opsional deh. Karena kan kalau page-nya about us itu kan cuman ngejelasin kayak siapa kita, apa yang kita lakukan, visi misinya apa gitu kan. Jadi tidak diharapkan itu untuk user, kasarannya kayak user journey itu nggak akan masuk ke about us gitu kalau secara BIU-nya ya, secara regulernya gitu. Ini kalau kontekstualnya e-commerce ya. Tapi kalau misalkan B2B seharusnya about us itu biasanya kalau nggak salah ya itu part dari user journey juga sih, karena kan orang kalau B2B kan perlu tahu kredensialnya perusahaan kan, kalau bacanya kan biasanya tuh di about us kan. Jadi balik lagi kebutuhan sih itu. Tapi kalau kontekstualnya kayak e-commerce ya gitu, itu sih nggak perlu ya. Ciri mangga harum manis 200, 100.
Khasiat mangga harum manis. Oh, ada satu. Ada satu ya tadi. Berarti siapa tahu mungkin ada orang yang nggak tahu ya cara nyimpan mangga kayak gimana ya. Cerminkan mangga biar tahan lama. Kita nanti update dengan ya. Masukin ada 100 ya, 99. Nah, oke, ini kan aku kan udah bikin ceritanya kita udah selesai nih nentuin topik, main keyword sama related queries gitu. Nah ini karena intentnya aku nggak bisa dapetin yang navigational gara-gara kebanyakan yang kita pakai yang free ya, jadi nggak terlalu banyak keluar ininya. Jadi kita asumsikan kita pakai informasional aja lah. Tapi dapatlah satu yang komersial gitu. Nah selanjutnya itu adalah teman-teman ini biasanya ya kalau workflow-nya itu akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya itu um, computer research gitu. Nah, computer research ini akan fokus di komputer yang ada di hasil Google Search-nya, SERP-nya gitu. Um, Kompetitornya itu biasanya akan selalu dilihat dari sisi topik yang sama yang akan kita bahas. Tapi ini pembahasannya bakal ada di TL Solution yang kedua ya. Cuman ini cuman bridging aja. Ngelihatnya tuh kayak gini nanti. Nah, aku ngelakuin kompetitor research atau kompetitor analysis nanti bakal ngeliat ini. Nah, ini kalian type di sini Google Search, kalian lihat nih yang ada di page pertama itu yang paling mendominasi websitenya apa dan tipikalnya itu apa seperti apa gitu. Ini kan ada Tokped, ada Shopee, ada Indomaret, SMP Negeri Kota Jumat dan oh, ini ada Halo Dokter gitu kan. Nah di sini ini bisa kelihatan nih dari positioning yang pertama sampai ke dua, tiga itu didominasi sama product page. Tuh, tinggal cek aja. Ini product page itu. Product list ya. Product listing ya. Berarti ini nggak masuk nih ke komputer kita. Karena kenapa nggak masuk? Karena visualnya kita itu fokusnya ke on-page content atau blog. Sedangkan yang nomor satu ini, page yang pertama, positioningnya, ranking satu, ini secara hasil Google Search-nya itu meletup pet. Nah, cari tuh mana yang sekiranya yang secara kompetitor dia pembahasannya on page content gitu. Yang ini harusnya oh ya artikel. Nah ini bisa nih diasumsikan sebagai artikel kompetitor kita dalam on page content begitu. Tapi ini bakal penjelasan lebih lanjutnya untuk masalah kompetitor research itu ada di TL semua yang kedua ya. Itu di recording nanti aku share. Oke, nah nanti sisanya teman-teman tinggal masukin aja reasoningnya kenapa, reasoning untuk milih si related queries-nya itu berdasarkan apa gitu. Gitu guys. Ada yang mau tanya guys? Kebetulan sudah selesai pembahasan detail simulation yang pertama. Ada yang mau bertanya? Itu topiknya Kak yang buat tugas kita itu harus milih dari bagian blog ya? Atau gimana ya? Aku takut salah nangkap. Yang tugas saya.
assignment tuh lebih deket ya. Oh, Google Ads ya, SEO. Based on portfolio determination materials using purpose account SEO. Ini pakai time zone ya. Oh, sebenarnya kalau milih topiknya itu sebenarnya bakal tetap ignoring ke websitenya si time zone itu. Cuman nanti eh, tinggal dilihat aja angle mana yang mau dipilih jadi topik. Ya. Ini misalkan time zone, kalian coba ini aja nanti eh, dilihat dari sisi structure-nya si time zone website ini dia tuh terdiri dari bagiannya apa aja gitu, sama kayak mau bikin infrastructure. Nah, ketika udah punya overview-nya itu, nanti teman-teman kalau misalkan mau ngebahas topik tentang apa ya, tentang permainan di time zone, misalkan time zone itu bisa gitu. Cuman nanti topiknya hmm, spesifik, mau permainan misalkan permainan tentang apa gitu. Time zone masih ada ya gitu, jadi kurang lebih. Ya, itu kan juga harus beda-beda ya tiap orang ya, Kak. Yes, Kalau benar. aku baca. Jadi itu laporinnya gimana? Di grup ini aja, Kak? Di grup itu di grup ini kan, bukan tim atau gimana, Kak, itu maksudnya? Jadi level grup boleh, level tim boleh juga. Yang penting nggak boleh sama. Jadi kayak misalkan nih kalian mau topiknya tentang paket nih, ngebahas tentang kategori game paket nih. Nah, paket kan sebenarnya ada banyak lagi turunannya kan, ngebahas siapa. Game paket apa ya? Misalkan main game paket yang Street Fighter gitu, tapi di satu sisi ada yang game lainnya. Nah, teman-teman yang lain tuh boleh ngambil yang lainnya tuh. Kalau mau ngebahas topiknya tentang game arcade untuk Street Fighter, kalau sama topiknya itu sebisa mungkin jangan. Gitu. Kalau misalkan udah terlanjur sama, nah itu terus ngecek dulu. Ini nggak boleh sama sih, karena takutnya dan duplikasi kan. Gitu. Meskipun cara penulisannya berbeda, tapi main keywordnya itu kan sama. Nah, itu yang nggak boleh sama itu yang khusus buat blog doang kan ya Kak? Yang buat SEO konten. Ya, untuk blognya itu jangan lupa ini ya guys, install extension kayak SEO buat Metacritic, terus SEO Quick. SEO Quick itu untuk yang melihat fungsinya tuh ngeliat kayak gitu. Di Google Search itu dia di ranking berapa. Nih, ini kan ada satu kan, ada standar nomor satunya. Nah, itu rankingnya dia tuh. Jadi
ngebantu teman-teman sih. Seperti itu. Ada yang mau ditanya lagi sebelum kita akhiri? Atau ada yang mau di-share lagi? Aman ya? Aman ya, aman ya. Nah, Oke, kalau begitu semoga aman. Ya.